perlawanan sebelum. The most important one, Faiz. The most important thing yang dia buat adalah restore Rizky Ridho, Justin Hubner, J. Itzes di bahagian belakang. Faiz yang menjerit, dapat Justin Hubner yang ada sempat mencarut sedikit dan mengatakan, this is what happens when you disrespect us. Dia maki baring, tak celebrate. J. Itzes kata, it's not finished. It's not finished. Mentality monster. Bagaimana peluang yang dimiliki? Jika kita mengingat kelamnya sepak bola Indonesia kala itu, perasaan di mana timnas Indonesia yang berlambangkan Garuda di dada sering menjadi bahan tertawaan dan ejekan ketika kita hanya menjadi bulan-bulanan di panggung sepak bola Asia. Tetapi mimpi itu benar-benar datang ketika timnas Indonesia benar-benar telah melampaui batas-batas yang telah diimpi-impikan selama ini. Bukan hanya menjelma menjadi kebanggaan tim nasional, tetapi menjelma sebagai tim yang diperhitungkan di Asia dan bukan lagi di ASEAN. Sekarang mereka yang pernah meragukan timnas Indonesia menyerukan suaranya dengan lantang ketika Indonesia mampu menggendong ASEAN menjadi salah satu tim atau salah satu negara yang masih tetap berada di jalur kualifikasi Piala Dunia dan selangkah lagi bisa tembus bermain di Piala Dunia. Sebuah keinginan yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini bukanlah hanya sekedar keinginan. Ini tentang revolusi dan tentang darah yang tumpah dari anak panah yang hilang. Dan mereka telah kembali ke tanah leluhur nenek moyang yang membesarkannya. Sebuah kebingungan yang membuat suara itu bergetar. Suara pengamat sepak bola yang datang dari negara tetangga Malaysia yang begitu tercengang melihat Indonesia mempunyai pemain-pemain hebat berkualitas seperti ini. Lantas, seperti apakah pengamat Malaysia sampai bibirnya bergetar dan tercengang melihat pemain Indonesia yang begitu cinta dengan negaranya? Untuk itu mari kita bahas bersama-sama. Ya, inilah perjalanan menakjubkan yang penuh dengan tantangan yang dikelilingi oleh berbagai cahaya untuk menerangi kegelapan yang telah menghantui kita sekian lamanya. Dan cahaya itu datang membawa penerangan sehingga jalan menuju impian sudah tidak gelap lagi. Dan jika kita sedikit flashback ke belakang, di mana kala itu timnas Indonesia dihajar telak oleh Vietnam dengan 4-0. Tidak lama setelah usai pertandingan, media sosial Indonesia dan semuanya menuai cibiran. Mereka mengejek negara kami. Dengan itu juga yang dilakukan oleh negara tetangga kita, Malaysia. Dan jika pertandingan Indonesia versus Malaysia menjadi headline news di berbagai media, dan kini yang tersisa hanyalah keheningan. Karena sejatinya Indonesia tidak diam. Beberapa tahun terlewati dari masa itu, dan kini Indonesia menjelma menjadi monster king yang menakutkan. Media Malaysia yang dulu kerap meremehkan kita, kini mereka menyaksikan bagaimana Garuda tidak lagi menjadi bahan ejekan ataupun olokan di berbagai media ASEAN, tetapi Garuda terbang dengan kompetisi elit yang lebih besar dari yang mereka perkirakan. Dan hari ini media Malaysia pun sudah mulai merasakan dan mulai tahu diri, karena sampai saat ini banyak media-media Malaysia yang membahas soal tentang timnas Indonesia yang melambung tinggi. Bahkan mereka sudah tidak sungkan lagi untuk memuji Indonesia. Tidak ada lagi gengsi, tidak ada lagi iri. Mereka memberikan support setinggi-tingginya kepada Indonesia yang merupakan salah satu negara ASEAN yang tersiksa menggendong ASEAN untuk berkiprah di Piala Dunia, sebuah panggung kompetisi terbesar di dunia yang mampu mengangkat harga martabat bangsa untuk mendunia. Ya, jika kita cermati, Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berjalan menuju kebangkitan bermain di Piala Dunia. Kali ini Indonesia berada di round ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang dulu ada negara Vietnam dan Thailand. Namun sekarang mereka hanya menjadi peserta pelengkap saja, karena sejatinya mereka berada di dasar klasemen. Namun Indonesia berbeda, pasukan Garuda benar-benar bertarung di sana. Mereka menahan imbang langganan yang masuk Piala Dunia seperti Australia. Kami pun menang melawan Saudi, dan terbaru Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dan menuntaskan dendamnya di GBK.
serta hari ini peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya masih terbuka lebar. Bahkan Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Di saat Indonesia menang melawan Bahrain di GBK, maka seketika itu pengamat Malaysia tidak sungkan untuk memberikan pujian. Mereka benar-benar mengikuti perkembangan itu. Mereka mengikuti bagaimana Indonesia bertanding, dan mereka pun sadar jika pasukan Patrick Kluivert menerapkan kekeliruan taktik strategi ketika dikalahkan oleh Australia, dan mereka memuji tim kepelatihan Indonesia yang menurunkan egonya dengan tidak lagi memakai taktik total football. Dan benar saja Patrick merubah strategi ketika melawan Bahrain. Kita mengkritik segala keputusan yang diambil oleh Patrick Kluivert dan staf kejurulatihannya di Sydney. Kali ini harus kita memuji sedikit kerana mereka tidak memegang kepada ego masing-masing dan cuba mengekalkan corak permainan yang mereka mainkan di Sydney. Sebaliknya kali ini mereka merombak kesebelasan pertama dan kembali ke struktur yang membantu mereka. Ya, tak hanya di situ. Mereka pun terpukau dengan penampilan berkelas trio benteng kokoh timnas Indonesia, yakni Rizky Ridho, Jai Itzes dan Justin Hubner. The most important one, Faiz, the most important thing yang dia buat adalah restore Rizky Ridho, Justin Hubner, Jai Itzes di bahagian belakang. The Holy Trinity. Itu menjadi foundation. Itu menjadi foundation kepada kemenangan Indonesia menentang Bahrain. Banyak lagi perkara positif yang berlaku di hadapan. Kita akan borak pasal Ole Romani and all this players. But the back three, kesemuanya menampilkan karakteristik-karakteristik yang berbeza. Kesemuanya menampilkan kesefahaman yang cukup positif dan ia menjadi foundation kepada aksi luar biasa di Ya, kemudian ada statement yang menggebu-gebu ketika salah satu pundit Malaysia ini memberikan semangat kepada pemain Indonesia, terutama kepada Justin Hubner. Dalam perlawanan tersebut, pada penghujung apabila whistle dibunyikan, media sosial timnas Indonesia, ada seorang wakil yang dia pegang kamera, dia lari masuk ke padang. Dia pergi ke semua pemain dan mendapatkan reaksi selepas perlawanan kan. Hang dapat Tom Hyer yang celebrate, hang dapat Martin Pais yang menjerit, hang dapat Justin Hubner yang ada sempat mencarut sedikit dan mengatakan this is what happens when you disrespect us. Dia maki Bahrain. Kalau perasan dalam game tu dia ada buat satu sliding tackle yang keras waktu Bahrain tak main fair play, tak keluarkan bola sebab ada player injured kan. Justin Hubner pergi sliding tackle main Bahrain, lepas tu dia celebrate dengan crowd. Lepas game pun dia main sentimen marah. Rizky Ridho pula dia hanya memberikan segala pujian kepada Tuhan dan dia grateful untuk victory. Dia peluk rakan sepasukan, kemudiannya pergi kat Jai Itzes. Hantar Jai Itzes kata apa? Dia tak celebrate. Jai Itzes kata it's not finished. It's not finished. Ya, kita ketahui bersama di saat semua negara ASEAN berebut untuk meloloskan tiket ke Piala Asia. Namun Indonesia sudah mengantongi tiket itu, di mana lolosnya Indonesia ke round ketiga membuat nama Indonesia berhak memiliki satu tiket untuk bermain di Piala Asia 2027. Jika kita perhatikan dalam FIFA Matchday kali ini, Malaysia bertanding menghadapi Nepal, sedangkan Thailand menghadapi Sri Lanka, dan Vietnam bertarung melawan Laos. Tanpa bermaksud merendahkan, namun sungguh ini permainan yang tidak menyita perhatian lebih kepada penikmat yang menonton pertandingan, karena mereka sejatinya bermain melawan tim-tim dengan peringkat yang berada di 150-an FIFA. Berbeda dengan Indonesia, kami berdiri gagah menghadapi Australia yang mempunyai peringkat 23 FIFA, Arab Saudi peringkat 56, sedangkan Jepang berperingkat 18. Bahkan Bahrain yang menjuarai Piala Teluk harus pulang dengan kepala tertunduk dan tidak ada satupun yang berselebrasi di Stadion Gelora Bung Karno kala itu. Namun Indonesia bukan hanya sekedar bermain. Indonesia menjadi negara yang di belakangnya ada negara Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand yang berharap Indonesia akan menjadi negara pertama dari Asia Tenggara yang lolos ke panggung Piala Dunia. Ya, dengan keadaan Indonesia yang seperti saat ini, berdiri kokoh tegak menghadapi tim-tim langganan Piala Dunia, membuat media-media maupun pengamat sepak bola dari berbagai penjuru di kawasan ASEAN, terkhusus untuk Malaysia, tak heran jika mereka terus mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Bahkan dalam hal sekecil pun, mereka tidak ketinggalan ketika mereka membahas tentang pemain yang baru datang seperti Pelupesi. Bahkan pemain-pemain baru yang menjalani debut bersama Indonesia, sungguh mereka mengikuti hal itu. Bahkan ketika debut Joey Pelupesi, pundit Malaysia memuji pemain ini dengan spesial. Satu lagi yang berbeza di Jakarta, adanya pemain nombor 6. Apa nama dia? Pelupesi. Yes, Pelupesi. Pelupesi yang masuk dan memberikan sesuatu yang sepanjang revolusi ini dilakukan oleh tim Garuda ni.
belum ada lagi pemain yang betul-betul mapan di posisi nombor 6 itu untuk benar-benar menjadi shield untuk menjadi perisai. Ya, ini bukan lagi sebuah rivalitas biasa, tetapi ini adalah sebuah pengakuan yang luar biasa yang terlontarkan dari mulut pengamat sepak bola dengan bibir yang bergetar, dan hal itu tidak bisa disembunyikan. Sungguh kami bersyukur mempunyai para pemain yang memukau di atas lapangan. Semua pemain timnas Indonesia ingin mengukir sejarah bersama Garuda. Mereka berjuang habis-habisan hingga titik darah penghabisan. Mereka tidak hanya memberikan semangat juang yang membara, melainkan mereka juga memberikan harapan dan semangat kepada para supporter yang sudah sangat merindukan timnas Indonesia berjaya. Sebuah kejayaan itu diukir oleh salah satu pemain Indonesia yang menjadi bagian dari trio kokohnya benteng pertahanan Indonesia, Justin Hubner, yang ditanya wartawan ketika saat menghadapi Bahrain di GBK kemarin. Dengan suara yang lantang, Justin mengucapkan, "Kita harus menang melawan Bahrain. Saya tidak peduli apakah saya akan mendapatkan kartu ataupun patah tulang sekalipun, yang penting kita harus menang melawan Bahrain." Sebuah ungkapan yang luar biasa dari seorang premannya Indonesia. Maka tidak heran jika pada pertandingan melawan Bahrain kemarin tidak ada pemain seperti Justin yang mempunyai amarah yang luar biasa, sehingga ia bisa mematahkan serangan-serangan Bahrain dan menghancurkan mental mereka dengan penampilannya. Justin ibaratkan mengerti tentang perasaan supporter yang sangat kesal terhadap kiper Bahrain. Maka tidak heran jika Jay Itzes tersungkur oleh kiper itu. Maka seketika itu Justin membalasnya dan mukanya tersungkur di rumput GBK. Tidak hanya di situ saja, Justin menjadi salah satu pemain yang bahkan memaki sampai-sampai ia dikabarkan di-ban dan tidak boleh bermain di Liga Bahrain selama-lamanya. Sungguh ini adalah pemain yang memang mempunyai keberanian yang luar biasa, tidak takut dan tidak gentar dengan siapapun untuk membela bangsa negara Indonesia agar tidak diinjak-injak, dan Justin telah mengibarkan merah putih di hatinya dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Brought so much joy, couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night,